Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Artamevia, mahasiswi PPG Calon Guru Universitas Riau, gelombang 2 2024, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pekanbaru, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zona of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 11-6. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding itu sendiri adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran yang diterapkan dalam scaffolding menyesuaikan dengan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Maka dari itu, dalam kasus ini, siswa yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih oleh guru. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau disingkat menjadi ZPD. Zone of Proximal Development ini diartikan oleh Vygotsky sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Ada banyak sekali contoh penerapan scaffolding yang bisa kita jumpai dalam proses pembelajaran. Misalnya yaitu pemberian peta konsep atau diagram, pemberian contoh soal atau latihan yang lebih kepada siswa yang membutuhkan bimbingan, pemberian media audiovisual seperti video pembelajaran ataupun PowerPoint, menggunakan teknologi interaktif seperti quizzes, serta pemberian buku teks dengan penjelasan tambahan. Selain itu, contoh penerapan scaffolding yang paling umum dijumpai adalah pada diskusi kelompok ataupun tanya jawab, yang mana scaffolding ini diberikan saat siswa berdiskusi, guru melakukan perjalanan ke setiap siswa untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding saya terapkan di kelas 11-6 pada materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan simulasi sidang MPR. Nah, dalam hal ini saya memberikan bimbingan kepada siswa, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai siswa secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam penerapan metode scaffolding yang saya lakukan pada siswa kelas 11-6 SMA Negeri 2 Pekanbaru, langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pengelompokan. Siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan siswa. Kemudian saya memberikan tugas kepada siswa dengan merancang dan menyajikan pembelajaran sesuai dengan jenjang taraf perkembangan siswa. Kemudian saya akan membimbing aktivitas belajar siswa dengan melakukan metode scaffolding. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi dengan siswa terhadap proses pembelajaran. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding ini yaitu yang pertama, murid akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Kemudian, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima murid. Selain itu, murid memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru.
Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan metode scaffolding ini, murid terlibat aktif di dalam diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok presentasi sehingga membuat pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan menggunakan media audiovisual yang disajikan oleh guru dapat membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini, diharapkan ke depannya kemampuan siswa dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah penerapan scaffolding yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Pekanbaru kelas 11-6. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.